Itu ngomong-ngomong berapa tuh habis uang untuk buat seperti itu, Pak? Saran sekitar ya di bawah 20 miliar. Belum puas kita nih warga kota, bil khususnya lah orang-orang yang berada di lingkar cakra yang berbisnis di sana menikmati keindahan yang Bapak buat dengan nilai yang fantastis. Kok beberapa minggu yang lalu kita lihat itu dia dibongkar. Jangan sampai yang membongkar kemudian nanti ketika mengembalikannya tidak sesuai dengan yang semula. Kalau maksud penggalian itu untuk perbaikan misal, karena dia ngerusak lalu di stop, siapa yang jadi korban? Ujung-ujungnya siapa yang disalahkan? Ya nanti dianggap wali kota yang salah. Sebagai camat, lurah masuk di wilayah kita, tidak peduli dia mau siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, kembali kita jumpa dalam program podcast. Di mana podcast kali ini saya menghadirkan mantan camat Cakra. Nah, kenapa camat Cakra kita undang ini? Karena kita meminta pertanggungjawabannya. Selamat datang Pak Muhammad Erwan SSDP. Ya. Terima kasih Pak Tuan Guru Muhammad. Nah, jadi begini nih Pak Erwan. Beberapa bulan yang lalu, ketika kita jalan di Cakra itu, kita lihat ada semacam pernak-pernik di jalan tuh yang menambah keindahan. Ya. Nah, trotoarnya dibikin tinggi, sehingga menambah semakin cantik lah kota itu. Ya. Kemudian ada juga hiasan lampu segala macam. Tentu itu mahal Pak ya. Ya. Itu ngomong-ngomong berapa itu habis uang untuk buat seperti itu Pak? Jadi itu dinamakan Tuan Guru merupakan kawasan bisnis Cakra. Jadi sebelum saya menjadi camat itu ada KBC yang pertama, yaitu ruas jalan yang ke arah Mayure itu sama yang ke arah utara Hotel Lombok Plaza. Jalan Hasanuddin sama Jalan Selaparang. Kemudian pada saat itu kami jadi camat pada tahun 2019, itulah dilanjutkan KBC 2. Yaitu mulai dari perempatan Karangjangkong sampai dengan perempatan pos polisi Cakra Negara, kemudian belok kanan sampai dengan Mirasa dan Bank Mandiri. Nah, itulah yang di era saya jadi camat, dan memang biaya tidak kecil. Itu biaya besar, tapi pasnya saya kurang lebih, tapi kisaran sekitar ya di bawah 20 miliar kalau tidak salah. 20 miliar? Ya, di bawah. Itu hanya trotoar ya? Bukan hanya trotoar saja, kan ada etalasenya. Nah, kemudian ada saluran yang turut serta diperbaiki juga di bawahnya. Kemudian ada pelataran parkir. Nah, itu yang yang harus diperbaiki lah. Nah, sehingga pada saat itu ya kami selaku kepala wilayah bersama instansi teknis pada saat itu dikomandai oleh Bapak Haji Muhammad Roliskana sebagai Wakil Wali Kota Mataram. Ya untuk kita mensukseskan program pendestrian kawasan bisnis Cakra. Maksud dari pendestrian itu adalah untuk penataan kawasan kota, kemudian untuk mengakomodir para pejalan kaki dan kaum disabilitas. Nah, itu yang utama dulu. Karena supaya jangan sampai para kaum difabel ini tidak menikmati keindahan kota. Nah, itulah tujuannya Bapak Wakil Wali Kota pada saat itu. Sekarang beliau jadi Wali Kota Mataram. Nah, itulah yang harus kami kawal supaya bisa sukses program tersebut, berjalan dengan lancar sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh para perencana. Nah, itu dia. Ya, dan jujur juga kaget juga diundang sama Tuan Guru ini. Nih Pak. Saya
apa namanya? Nah, tumben kita masuk itu podcast. Supaya tambah kaget nih, supaya tambah kaget. Belum puas kita nih warga kota, bil khususnya lah orang-orang yang berada di lingkar cakra yang berbisnis di sana, menikmati keindahan yang Bapak buat dengan nilai yang fantastis. Kok beberapa minggu yang lalu kita lihat itu dia dibongkar. Nah, awalnya saya sepintas ngelihat dibongkar karena mau diperbaiki gitu kan. Loh, ini kan masih baru kok udah dibongkar mau diperbaiki. Ternyata ada penggalian pipa PDAM. Nah, kira-kira sebagai orang yang dulu berjasa lelah Bapak ini menciptakan, membuat seperti ini, terus ngelihat dibongkar itu gimana perasaannya, Pak? Memang saya juga kaget Tuan Guru pas lewat Cakra malam hari itu kalau tidak salah ada bongkaran. Karena setahu saya pendestrian itu kalau tidak salah selesai di tahun pengerjaannya 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan itu memang menguras energi kita sebagai petugas lapangan. Mulai dari keterlibatan Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, semua stakeholder termasuk Dinas Perdagangan. Karena di situ kan ada kawasan pedagang kaki lima. Betul-betul bagaimana kita hampir kurang lebih 1 tahun mulai dari proses perencanaan sampai proses pengerjaan dan berakhir, itu luar biasa menguras tenaga dan pikiran. Sehingga ketika artinya kan ini belum 2020, sekarang masuk 2021. Jadi belum bisa kita nikmati puas dengan capeknya tenaga ini ya. Tiba-tiba dirusak. Ya saya bisa katakan dirusak karena luar biasa pengusahakannya. Karena seingat saya kalau tidak salah semua yang terkait dengan areal itu juga pernah diundang oleh pemerintah kota. Diinformasikan bahwa akan dilaksanakan pedestrian. Jangankan dinas terkait atau siapapun yang terlibat, seluruh pengusaha yang ada di Cakra, pengusaha, kemudian pedagang kaki lima kita hadirkan juga, mengingatkan bahwa kita akan bangun seperti ini, fungsinya adalah ini. Nah, sehingga begitu lelahnya kemudian artinya kita belum bisa menikmati secara puas kawasan itu, tiba-tiba sudah dirusak. Kenapa saya harus protes di Facebook? Ya, saya menginginkan hanya jangan sampai yang membongkar kemudian nanti ketika mengembalikannya tidak sesuai dengan yang semula. Kan sayang. Anggaran besar, keindahannya sudah bagus, tiba-tiba dibongkar, kemudian nanti tidak kembali, ya terpaksa saya protes lewat Facebook. Nah, itu dia. Bukan hanya setelah dirusak dikembalikan seperti semula saja yang perlu dipertimbangkan, Pak. Tetapi dana yang sudah sekian miliar keluar ini, apa tidak ada koordinasi? Sebelum dulu mungkin Bapak kan bilang diinformasikan ke semua stakeholder bahwa ini akan diperbaiki seperti ini. Apa waktu itu tidak ada PDAM memperbaiki pipa dulu sebelum bikin yang bagus ini supaya jangan ngerusak? Karena walaupun diganti semula kan semua itu pakai uang itu kan, Pak. Betul, Kembalikan seperti semua pakai uang. Dulu bangunnya mahal pakai uang. Kok seolah-olah ini santai aja gitu. Kalau gimana kalau menurut? Ya, kalau saya sepertinya PDAM tidak ada koordinasi. Informasi yang saya dapat itu mereka hanya minta izin dari PU provinsi, kemudian tidak menginformasikan kepada pemerintah kota. Nah, sehingga ya seharusnya seperti kata Tuan Guru, ya perencanaan yang dilakukan oleh PDAM harus matang di dalam urusan pipa, karena kawasan KBC ini tidak mudah untuk membuat mendapatkannya. Ini kan anggaran pusat. Untuk mendapatkan anggaran kemudian membuat seperti sekarang ini kan tidak mudah dia. Nah, sehingga ya saya yakin kemungkinan besar PDAM tidak berkoordinasi dengan pemerintah kota sehingga sampai melakukan
perencanaan yang kurang matang di dalam proses perpipaannya. Tapi pada prinsipnya apapun itu, ya saya kecewa gitu kan, karena kita yang tidak pagi siang malam kita mengawal itu program itu, kemudian belum merasa setahun program itu dinikmati oleh masyarakat, kawasan itu sudah dirusak lah gitu ya. Dirusak lah gitu ya. Bahasa ekstremnya dirusak lah gitu kan. Walaupun niatnya adalah untuk dalam rangka perbaikan perbaikan perpipaan. Padahal pada saat itu setahu kami dinas terkait juga dinas PU, Bapeda pada saat itu sudah menginformasikan kepada semua dinas-dinas terkait. Seharusnya pada saat itu menyampaikan bahwa ada niat perbaikan pada tahun sekian, mungkin kan gitu kalau memang. Sehingga mungkin Bapak waktu itu sebagai camat menunda dulu keinginan mempercantik gitu ya? Ya, atau tidak menunda, artinya atau dia mempercepat. Dia mempercepat atau membuat skenario lain, kan gitu dia. Skenario lain, artinya kan kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia harus bongkar pada tahun ini, kan itu yang kita tidak ketahui dari pihak PDAM. Ya, karena ini belum, ya saya anggap belum 1 tahun, kalaupun setahun lebih lah. Sebelum COVID lah itu pekerjaan kami sini sudah berakhir. Jadi hitungan saya ya 1 tahun lebih lah kalau sampai bulan ini pengerjaannya. Itu dia. Seperti yang kita ketahui kan PT apa sekarang namanya? AMGM. AMGM, PT AMGM ini kan dimiliki sama pemerintah kota sama kabupaten. Apa tidak ada koordinasi dengan Pak Wali Kota, dalam hal ini Pak Mohan selaku pemilik, sampai beliau geram, marah gitu. Kok kamu apa enggak ngelapor dulu nih PDAM ini mengerusak di daerah kekuasaannya gitu? Jadi kan kalau melihat itu seharusnya dari pihak PDAM harus melapor kepada wali kota. Betul itu ruas jalan itu merupakan tanggung jawab PU provinsi karena itu jalan negara. Tetapi karena itu berada di Kota Mataram, di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, paling tidak bertabik sama yang punya wilayah kan gitu. Apalagi kan direktur ini bisa dikatakan dia pelaksana dari pemegang saham kan. Seharusnya. Ya saya kaget aja, makanya kan loh, masa PDAM tidak melapor kepada yang punya wilayah. Sehingga saya sampaikan di sana, ya memang kita kalau jadi camat itu Tuan Guru, jarum jatuh di jerami saja kita harus tahu kan gitu dia. Sehingga persoalan dia ada izin atau tidak, ya kita kepala wilayah jika melihat itu kita harus segera hentikan. Kalau memang untuk dia segera berkoordinasi dengan kepala daerah atau instansi terkait yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga artinya kan kita aparatur di bawahnya harus peka supaya membantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Selaku senior ini kan Pelunggu pernah jadi camat di sana. Sekarang sudah berhenti jadi camat. Memang ada pertanyaan, kenapa mantan camat diundang, kata Pelunggu kan? Jadi kalau mantan camat kan lebih lepas ngomongnya gitu, karena tidak ada kepentingan kalau menurut saya gitu. Nah, selaku senior pernah jadi camat di sana. Dengan kejadian ini pernah enggak Pak Erwan telepon camat yang saat ini gitu, nanya loh kok dibiarkan itu terjadi gitu? Ya, untuk sampai saat sekarang ini saya belum pernah telepon camat. Cuma sudah saya buat di di Facebook kan, saya buat di medsos gitu ya. Saya buat di Facebook, termasuk ada yang menanggapi kalau tidak salah dari anggota Dewan Cakra, Gus Ari, menanggapi itu di Facebook Facebook saya lah, di saya. Artinya mau telepon camat saya juga tidak enak nanti terkesan. Ya saya kan sekarang sebagai warga kota tetap kan walaupun udah berhenti jadi camat, tapi sebagai warga kota kan kita harus peduli tuh. Bener, sama kayak saya juga. Ini bentuk kepedulian kita. Karena kita kan cinta Mataram gitu kan. Benar, ini bentuk kepedulian kita sebagai warga kota. Karena kalau kita diem juga kan, apalagi saya dengar
Sekarang sudah di stop katanya. Kan lagi-lagi yang jadi korban rakyat. Ya. Kalau maksud penggalian itu untuk perbaikan misal, karena dia ngerusak lalu di stop. Siapa yang jadi korban? Kan rakyat jadinya. Ya, Dan sempat diperbaiki, bingung mau perbaiki, dilarang gali. Mau digali, ngerusak. Jadi lagi-lagi yang jadi korban adalah masyarakat gitu. Makanya saya karena rasa kepedulian, ditambah lagi saya pernah bertugas menjadi camat Cakra Negara, ditambah lagi pernah terlibat di dalam proses program pendestrian KBC. Ya, secara terpanggil lah. Kalau mau informasikan ke Pak Camat nanti terkesan gitu kan. Nah, sudahlah, saya lebih baik ada menyampaikan di medsos. Semoga dari perusahaan yang mengerjakan pembongkaran tersebut bisa cepat tanggap, atau paling tidak ya segera berkoordinasi kepada pemerintah kota dan juga lurah dan camatnya, ya segera tanggap. Karena apapun yang terjadi di wilayah itu ya kita harus tahu. Persoalan dia kan masuk wilayah kita. Benar. Kita sebagai camat, lurah masuk di wilayah kita, tidak peduli dia mau siapa. Kalau dia melakukan sebuah aktivitas ya kita tinggal menanyakan, kan tidak ada salahnya. Menanyakan itu tidak ada salahnya kita menanyakan, karena memang itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala wilayah. Seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu harus pengetahuan kita sebagai kepala wilayah. Ya. Sempat juga saya baca katanya diperbaiki, cuman karena tidak seperti semula disuruh bongkar. Nah ini kalau kita berbicara anggaran ini Pak Erwan, berarti kan PDAM ini sebenarnya tidak ada anggarannya untuk memperbaiki trotoar setelah penggalian kan? Ya. Nah begitu nanti diminta dia memperbaiki sesuai dengan semula, berarti tidak ada di rencana kerjanya tahun ini kan, untuk mengeluarkan biaya untuk perbaikan trotoar yang senilai 20 miliar yang dirusak itu kan? Ya. Jadi kan oleh sebab itulah seharusnya PT AMGM itu berkoordinasi sama kepala daerah. Jangan hanya membongkar kemudian tidak memperbaiki. Itulah kekhawatiran saya pada saat itu. Kalau tidak kita lakukan begini, jangan-jangan PT AMGM nanti tidak serius untuk memperbaikinya kan. Artinya kalau kita biarkan, kan nanti diperbaiki muncul gundukan, terus istilahnya itu ya, pelapis tempat jalannya mungkin tidak dirapikan. Jangankan yang PDAM, manhole saja sekarang Tuan Guru banyak yang hilang. Manhole, lobang lobang tempat perawatan saluran. Itu yang dari besi itu aja sudah banyak yang hilang. Itu hampir, informasi yang saya dapat itu hampir kurang lebih 50 manhole yang hilang. Nah, artinya ya kita harus punya kepedulian semua kan. Karena itu murni yang tadi saya sampaikan awal itu estetika, pejalan kaki. Bayangkan kalau malam hari orang tidak lihat lobang, bisa jatuh itu. Ya mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah kota. Mudah-mudahan yang hilang itu bisa ditutup gitu. Dan apa yang kita lakukan dialog ini bagian dari kita menyampaikanlah ke pemerintah. Kita mencerdaskan masyarakat, kan ini akan jadi bola liar ya kalau kita biarkan kan. Betul. Semua akan menduga seperti ini, akan menuduh seperti ini. Mudah-mudahan dengan dialog kita ini, ternyata seperti ini dulu sudah diperbaiki, sudah dipanggil dia bahwa akan ada perbaikan, tetapi kok tidak menginformasikan bahwa dia akan mengganti pipa. Nah ternyata begitu. Kalau alasannya misal, sebenarnya kita tidak ganti pipa karena ada yang bocor. Kalau memang ada yang bocor mau diperbaiki, kenapa tidak koordinasi dulu dengan wali kota kak, dengan camat gitu kan? Mungkin ada seperti Pak Erwan katakan, ada skenario lain kan yang dilakukan selain dari merusak ini yang biaya mahal membuat dia belum dinikmati puas dirusak lagi gitu kan? Jadi kan artinya yang seperti kata Tuan Guru tadi,
PTMGM ini merupakan saham juga dari pemerintah kota, ya seharusnya perencanaan yang PTMGM lakukan itu harus terencana dengan matang. Mungkin tidak hanya di kawasan KBC, mungkin di kawasan-kawasan lainnya, pembongkaran pipa-pipa selanjutnya, kan harus punya perencanaan yang matang, master plan. Benar. Supaya jangan sampai nanti, ya mana tahu nanti ada perbaikan jalan, sudah bagus jalannya, sudah bagus trotoarnya, tiba-tiba ada lagi pembongkaran lanjutan. Jadi terkesan bahwa kesannya kita tidak berkoordinasi dengan baik, kan gitu. Ujung-ujungnya siapa yang disalahkan? Ya nanti dianggap wali kota yang salah. Padahal kan sebenarnya wali kota sudah berusaha sebaik mungkin menata kota Mataram ini. Dan seperti tadi Tuan Guru sampaikan, ya PTMGM juga ya jangan merasa terlepas dari pemerintah kota. Kan dia bagian dari pemerintah kota. Seharusnya dalam proses perencanaannya dari PTMGM juga berkoordinasi dengan pemerintah kota, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti terjadi di KBC ini. Itulah yang sehingga menyebabkan yang sudah kita buat ini menjadi tidak baik dan juga merugikan masyarakat. Dulu ketika membuat dia jadi bagus, itu kan mohon maaf ini Pak, kan uang rakyat dipakai. Sekarang membongkar dia pakai uang rakyat juga, kan gitu. Jadi kasihan ini, apalagi kita ini sedang membutuhkan banyak dana kita untuk menghadapi pandemi seperti ini, untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Kok seolah-olah kayaknya gampang sekali menyanyiakan uang seperti itu. Betul itu Tuan Guru. Jadi ya kita semua, baik yang di pemerintahan sama yang di PTMGM, seharusnya berpedoman saya mungkin tidak terlalu paham cuma tahu saya bagaimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, keren. Nah, kira-kira ini menurut informasi terakhir yang Bapak terima, masih tidak boleh gali lagi nih sehingga dibiarkan terbengkalai kayak gini, merusak pemandangan, orang jadi kesulitan parkir segala macam, atau dilanjutkan lagi nih menurut informasi terakhir yang saya dapat, yang sudah dibongkar diperbaiki, mungkin itu sudah tuntas pengerjaannya, dan dalam proses perbaikannya itu diawasi oleh tim assessment, kemudian pengerjaan lanjutan juga tetap diawasi oleh tim assessment. Nah itulah yang seharusnya sehingga tidak asal bongkar, sehingga nanti perbaikannya pun dia harus dipertanggungjawabkan oleh yang membongkar. Sehingga mau tidak mau ya kita tidak tahu internal PTMGM seberapa banyak dia melakukan penyiapan anggaran untuk mengembalikan seperti semula. Itu nanti urusannya PTMGM lah. Yang jelas informasi saya peroleh diawasi oleh tim asesmen, sehingga perbaikannya pun diupayakan sesuai dengan semula. Terkait dengan perencanaan tadi, mungkin itu poinnya ya Pak. Kurang mantap perencanaan. Kira-kira ini kalau kita mau tanya Bapak ini ya, perencanaan siapa yang kurang mantap ini? Apakah perencanaan pemerintah kota kurang mantap, atau perencanaan PDAM yang kurang mantap sehingga terjadi kayak begini? Kalau yang saya lihat itu seharusnya di PTMGM-nya, karena kalau pemerintah kota perencanaannya sudah sesuai. Tinggal yang PTMGM yang harus berinisiatif menyampaikan kepada pemerintah kota. Artinya menyampaikan bahwa sistem jaringan air kami adalah begini kondisinya. Ya karena saya sebagai camat tidak pernah. Tapi stop Pak nih, supaya jangan bantah nanti PDAM-nya. Setelah nonton tayangan ini kan bantah, mana pernah diundang katanya.
Seingat Bapak, siapa perwakilan PDAM waktu itu yang diundang untuk mensosialisasikan atau menginformasikan bahwa di sini ada penataan pedestrian di kawasan bisnis Cakra ini? Nah, yang jelas saya tidak hafal lah. Tapi diundang ya, seingat Bapak diundang mereka Seingat ya. saya semua diundang. Yang dari Bapeda kan, Bapeda penanggung jawabnya. Saya kan masuk jadi camat itu ketika proses perencanaan sudah jalan. Artinya sudah beberapa kali sosialisasi. Dan saya yakin Bapeda itu juga sudah mengundang PDAM lah ya. Termasuk PLN itu kan pasti diundang. Karena itu kan nanti terkait dengan aliran lampunya segala macam, karena ada beberapa reklame juga yang kita potong. Reklame pohon segala macam yang harus yang dipangkas. Nah, jadi saya yakin sudah semua sudah diundang. Kalau saya, tanggung jawab saya adalah mengundang para pengusaha di kawasan KBC sama para pedagang kaki lima. Itu yang tanggung jawab saya. Sehingga kita tidak ada satupun pelaku usaha di Cakra itu tidak kita undang. Nah, kalau yang ranahnya AMGM itu di ranahnya Bapeda. Nah, tapi menurut keyakinan saya kayaknya sudah diinformasikan. Tentang penataan ini ya. Tapi memang perencanaannya kurang matang. Ya, artinya kan ini kan sebuah lembaga yang berbeda. Master, jangankan untuk itu, seharusnya PDAM kan berada di wilayah kita, camat, lurah. Ya, kita juga harus dilibatkan. Pada saat mengundang mau melakukan pembongkaran, ya harus diundang. Ya, kayak misalnya PU provinsi ketika pelebaran jalan, camat diundang. Terus balai seperti yang mengerjakan ini, balai PPW, camat diundang. Sehingga kita tahu ada program ini, ada pelebaran jalan, ada perbaikan saluran. Itu harus mengundang camat. Karena yang punya rakyat ini kan camat, yang punya warga. Sehingga kita tahu program ini ada. Sehingga bisa kita sosialisasikan ke warga. Camat sebagai kepala wilayah juga paham. Ya kadang kalau saya dulu jadi camat, Tuan Guru, ya kalau ada yang hal-hal yang kira-kira saya tidak tahu, ada kegiatan pembangunan, saya wajib bertanya. Tidak ada izin, ya terpaksa saya stop. Artinya walaupun ada izin dari PU provinsi atau apa, ya tetap saya stop. Karena kita kan perpanjangan tangan dari wali kota. Selama belum lapor wali kota, ya kita stop. Walaupun itu mau proyek negara, proyek apa lah. Yang kedua, mungkin pihak PDAM kurang koordinasi dengan pemerintah kota. Itu inti poinnya. Mungkin karena ini Pak Erwan, kan PT AMGM ini dimiliki oleh dua pemerintah gitu. Jadi semacam poligami gitu ya. Jadi dia kurang harmonis dengan istri yang muda, yang tua ini. Kalau saya lihat mungkin tidak PT AMGM tidak istilahnya tidak sadar atau apa ya bahasanya. Karena sudah minta izin sama PU provinsi, artinya tidak menyangka gitu loh. Pikirannya cukup, karena itu memang jalan negara. Jalan negara ya PU provinsi memang tempat minta izinnya. Tapi wilayahnya yang dilupakan. Terus semacam yang akan dirusak itu kan milik kota gitu kan. Ya artinya kayak kita inilah Tuan Guru. Ya kita masuk ke Ponpes ini kalau udah minta izin lah dikira maling gitu. Kan gitulah. Benar. Terima kasih Pak Erwan atas keluangan waktunya di tengah kesibukan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf hadanallahu iyyakum minas sabilil falah wal muwaffiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.